Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fajar Gilang Septoni NPM 012, Echa Fitriana NPM 070, Nuzul Desian Ramadhani NPM 076, dan saya sendiri Rahmatina Nur Najmina NPM 098. Kami akan mempresentasikan mengenai kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, sistem kalkulasi biaya tradisional, yaitu sistem yang tidak mengakumulasi atau melaporkan biaya setiap aktivitas atau proses. Sistem kalkulasi biaya tradisional seringkali menggunakan satu pool biaya untuk semua biaya produksi tidak langsung. Sistem tradisional mengalokasikan pool biaya tersebut ke produk dengan menggunakan dasar alokasi biaya tunggal, seperti biaya tenaga kerja atau jam tenaga kerja. Namun, jika perusahaan membuat ratusan atau ribuan produk yang berbeda dan biaya produksi tidak langsung merupakan persentase total biaya yang besar dan juga banyak produk yang berbeda itu menggunakan sumber daya pada tingkat yang bervariasi, maka pencapaian tingkat keakuratan biaya yang tinggi di lingkungan operasi semacam itu memerlukan sistem akuntansi biaya yang lebih rumit seperti sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Nah, sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas yaitu sistem yang pada awalnya mengakumulasi biaya sumber daya tidak langsung untuk setiap aktivitas pabrik, departemen, fungsi rantai nilai, atau organisasi tertentu, kemudian membebankan biaya setiap aktivitas itu ke produk, jasa, atau objek biaya lainnya yang memerlukan aktivitas tersebut. Selanjutnya, membandingkan kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dan tradisional. Sistem tradisional umumnya berfokus hanya pada pengalokasian biaya produksi dan bukan biaya fungsi rantai nilai lainnya ke produk, karena sistem tradisional sering berfokus hanya pada pengukuran nilai persediaan untuk tujuan pelaporan keuangan, dan GAAP tidak memperbolehkan perusahaan memasukkan biaya produksi ke nilai persediaan produk. Sebaliknya, sistem ABC mempertimbangkan rentan biaya yang lebih luas yang penting bagi pengambilan keputusan. Banyak tim ABC merasa bermanfaat untuk mengembangkan peta proses. Nah, peta proses yaitu diagram sistematis yang menggambarkan hubungan antara objek, biaya, aktivitas, dan sumber daya, seperti pada gambar di samping. Nah, pada paragraf 4/5 itu mengilustrasikan bagaimana menggambar peta proses. Yang pertama itu ada simbol seperti trapesium yang artinya itu adalah sumber daya. Kemudian seperti bak terbalik atau setengah lingkaran yaitu produk atau pelanggan. Serta yang simbol terakhir yaitu berbentuk persegi panjang yaitu menggambarkan aktivitas atau proses. Jika sumber daya hanya mendukung satu aktivitas atau aktivitasnya hanya diterapkan pada satu produk, seluruh biaya sumber daya atau aktivitas dibebankan ke aktivitas atau produk. Pada gambar di samping, biaya sumber daya B dan aktivitas 1 dibebankan sepenuhnya masing-masing ke aktivitas 3 dan produk D. Jika sumber daya mendukung 2 atau lebih aktivitas atau aktivitas diterapkan ke 2 atau lebih produk, kita harus membagi biaya di antara aktivitas atau produk. Dalam beberapa kasus, kita dapat secara fisik menelusuri biaya, tetapi di banyak kasus biaya harus dialokasikan. Pada paragraf 4/5 tersebut, kita mengasumsikan bahwa biaya sumber daya A, aktivitas 2, dan aktivitas 3 masing-masing dialokasikan ke dua objek biaya. Peta proses mengidentifikasi dasar alokasi biaya pada panah di antara biaya sumber daya atau aktivitas dan objek biaya. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi sistem tradisional dan ABC. Nah, paragraf 4/6 menunjukkan sistem akuntansi biaya tradisional perusahaan di panel A dan laporan keuangan berdasarkan sistem tradisional di panel B. Perhatikan 3 jenis biaya yaitu biaya langsung, tidak langsung, dan tidak dialokasikan. Sistem kalkulasi biaya tradisional menelusuri biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung ke produk. Sistem itu mengalokasikan biaya produksi tidak langsung sebesar $220.000 ke setiap produk sesuai dengan dasar alokasi tunggal, yaitu jam tenaga kerja langsung yang dihabiskan dalam membuat produk.
Pada periode terakhir, perusahaan menggunakan 4.500 dan 500 jam tenaga kerja langsung masing-masing untuk membuat casing pena dan casing telepon seluler, atau totalnya 5.000 jam. Jadi, sistem tradisional mengalokasikan sebesar 4.500 dibagi 5.000, yaitu 90% biaya tidak langsung ke casing pena, dan 500 dibagi 5.000, yaitu 10% ke casing telepon seluler. Terakhir, sistem itu tidak membebankan biaya rantai nilai yang tidak dialokasikan sebesar $100.000 ke kedua produk. Laba kotor dan margin laba kotor untuk kedua produk yang ditujukan di bagian bawah sisi kanan kolom panel B mengindikasikan bahwa casing telepon seluler merupakan lini produk yang lebih menguntungkan. Casing pena memiliki desain yang sederhana dan proses produksi yang sederhana. Perusahaan memproduksi dalam jumlah banyak dengan menggunakan 90% dari waktu tenaga kerja langsungnya. Sebaliknya, casing telepon seluler memiliki desain yang lebih kompleks dan perusahaan membuatnya dalam volume kecil, yaitu hanya menggunakan 10% dari waktu tenaga kerja langsungnya. Jadi, perusahaan hanya mengalokasikan 10% dari biaya rekayasa ke casing telepon seluler. Akan tetapi, fakta bahwa sebagian besar pekerjaan rekayasa mendukung produksi telepon seluler memberitahu kita bahwa sebagian besar biaya rekayasa harus dialokasikan ke casing telepon seluler. Kita menyimpulkan bahwa sistem tradisional mungkin tidak menyediakan tingkat akurasi kalkulasi biaya yang diperlukan. Nah, kita dapat menggunakan sistem ABC untuk yang pertama itu mengidentifikasi pool biaya untuk setiap produksi yang signifikan. Yang kedua, membebankan setiap biaya sumber daya tidak langsung ke pool biaya yang tepat. Yang ketiga, mengalokasikan biaya di setiap pool biaya aktivitas ke produk dengan menggunakan pemicu biaya yang masuk akal dan dapat diandalkan sebagai dasar alokasi. Nah, pada paragraf 4 strip 7 di samping menggambarkan sistem ABC 2 tahap yang menggunakan 2 tahap alokasi mulai dari biaya sumber daya tidak langsung awal hingga biaya produk atau jasa akhir. Tahap pertama, mengalokasikan biaya sumber daya tidak langsung ke dua pool biaya aktivitas, yaitu biaya aktivitas pemrosesan dan biaya aktivitas pendukung produksi. Tahap kedua, mengalokasikan biaya aktivitas ke produk atau jasa. Nah, pada intinya, objek biaya di tahap pertama adalah aktivitas, sementara objek biaya di tahap kedua adalah produk. Di tahap pertama, Lopez Plastik mengalokasikan dua sumber daya, yaitu yang pertama pabrik dan mesin, dan yang kedua teknik dan peralatan CAD, kedua aktivitas. Yang satu pemrosesan dan yang kedua pendukung produksi. Seperti ditujukan pada paragraf 4 strip 7, biaya yang dialokasikan ke pemrosesan adalah sebesar $135.000 ditambah $8.000 sama dengan $143.000. Dan biaya yang dialokasikan ke pendukung produksi adalah sebesar $45.000 ditambah $32.000, yaitu sebesar $77.000. Nah, biaya pabrik dan mesin sangat bergantung pada kaki persegi ruang yang digunakan. Pemrosesan menggunakan 75% ruang dan pendukung produksi menggunakan 20%. Karena itu, kita mengalokasikan 75% dari biaya pabrik dan mesin atau sebesar $135.000 ke aktivitas pemrosesan. Demikian juga, kita mengalokasikan 25% atau sebesar $45.000 ke pendukung produksi. Biaya insinyur dan peralatan CAD terutama bergantung pada jumlah waktu yang dihabiskan insinyur pada suatu produk. Insinyur menghabiskan rata-rata sekitar 48 menit setiap jam melakukan aktivitas pendukung produksi, seperti mendesain casing. Mereka juga menghabiskan 12 menit untuk mengawasi aktivitas pemrosesan. Jadi,
kita mengalokasikan sebesar 48 dibagi 60 atau sama dengan 80% biaya insinyur dan peralatan CAD ke aktivitas pendukung produksi, dan sebesar 12 dibagi 60 sama dengan 20% ke pemrosesan. Alokasi yang dihasilkan adalah 80% dikali 40.000, yaitu sebesar $32.000 ke pendukung produksi, dan 20% dikali 40.000, yaitu sebesar $8.000 ke pemrosesan. Tahap kedua, mengalokasikan biaya kedua aktivitas, pemrosesan dan pendukung produksi kedua produk, yaitu casing pena dan casing telepon seluler. Ada beberapa dasar alokasi kedua produk, yaitu casing pena dan casing telepon. Ada beberapa dasar alokasi biaya yang mungkin untuk biaya aktivitas pendukung produksi, termasuk jumlah perubahan rekayasa yang diminta pelanggan dan jumlah suku cadang yang berbeda. Nah, dasar alokasi biaya harus berupa ukuran konsumsi aktivitas pendukung produksi. Kita asumsikan ini adalah jumlah suku cadang yang berbeda. Misalkan, casing pena hanya memiliki 5 suku cadang yang berbeda dibandingkan 20 untuk casing telepon seluler. Kita akan mengalokasikan sebesar 20 dibagi 2 tambah 5 dikali $77.000 sama dengan, yaitu sebesar $61.600.000 biaya aktivitas pendukung produksi ke casing telepon seluler, dan sisanya yaitu sebesar $15.400 didapat dari 5 dibagi 20 ditambah 5 dikalikan $77.000 ke casing pena. Nah, alokasi ABC merupakan penggunaan jasa rekayasa yang lebih baik ketimbang alokasi berdasarkan sistem tradisional, karena casing telepon seluler menimbulkan 80% biaya aktivitas pendukung produksi. Tetapi, sistem tradisional hanya mengalokasikan 10% biaya semacam itu ke casing telepon seluler. Sebaliknya, sistem ABC mengalokasikan sekitar 80% biaya aktivitas pendukung produksi ke casing telepon seluler. Nah, informasi yang diperlukan manajer untuk memeriksa efisien aktivitas, yaitu pada tingkat minimum, mereka perlu mengetahui biaya setiap aktivitas. Sistem tradisional tidak menghasilkan informasi biaya semacam ini, sementara sistem ABC dapat menghasilkannya. Karena itu, selain penyediaan informasi yang lebih baik tentang biaya produksi, sistem ABC juga dapat mendorong efisiensi operasi yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana, NPM 070. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen berdasarkan aktivitas, yaitu alat sistem manajemen biaya. Sebelum masuk ke alat sistem manajemen biaya, kita harus tahu apa itu manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, manajemen berdasarkan aktivitas adalah manajemen yang menggunakan output dari sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas untuk membantu pengambilan keputusan strategis dan memperbaiki pengendalian operasi organisasi. Nah, manajemen berdasarkan aktivitas ini bertujuan meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dan meningkatkan laba dengan mengidentifikasi peluang perbaikan strategi dan organisasi. Nah, aplikasi ABM ini yang paling bermanfaat adalah membedakan antara biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Di sini biaya bernilai tambah itu biaya aktivitas yang tidak dapat dieliminasi perusahaan tanpa mempengaruhi nilai produk bagi pelanggan. Nah, nilai tambah ini diperlakukan walaupun mungkin ada cara untuk menurunkan biaya bernilai tambah dengan melaksanakan aktivitas secara lebih efisien. Sedangkan biaya tidak bernilai tambah yaitu biaya yang dapat dieliminasi perusahaan tanpa mempengaruhi nilai produk bagi pelanggan, yaitu seperti aktivitas penanganan dan penyimpanan persediaan, pemindahan sebagian produk jadi dari satu bagian pabrik ke bagian lainnya, dan mengubah staf
operasi lini produksi untuk membuat model produk yang berbeda semuanya merupakan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, selain itu ada teknik manajemen yang bermanfaat lainnya, salah satunya itu benchmarking. Itu proses membandingkan produk, jasa, dan aktivitas dengan standar industri terbaik yang berkelanjutan. Nah, benchmarking ini itu merupakan alat untuk membantu organisasi mengukur postur kompetitifnya yang berasal dari dalam organisasi, dari organisasi pesaing, atau dari organisasi lain yang memiliki proses serupa. Selanjutnya ada manfaat kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dan manajemen berdasarkan aktivitas. Sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas jauh lebih kompleks dan lebih mahal dari sistem tradisional. Jadi, perusahaan yang memiliki operasi relatif lebih sederhana mungkin tidak menyadari manfaat yang cukup besar karena mengizinkan biaya tambahan sistem ABC. Akan tetapi, di sini ada banyak organisasi di industri manufaktur maupun non-manufaktur yang menerapkan sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Nah, di sini ada alasan mengapa organisasi manufaktur dan non-manufaktur menerapkan sistem ABC. Di sini yang pertama ada tekanan kompetitif yang ketat. Nah, ini menyebabkan penurunan margin laba, di mana perusahaan mungkin mengetahui marginnya secara keseluruhan, tetapi seringkali tidak memiliki kepastian tentang keakuratan margin setiap produk dan jasa. Contohnya, di sini ada Taylor Corporation, salah satu printer khusus terbesar di Amerika Serikat dengan penjualan tahunan lebih dari 1,3 miliar dolar. Salah satu divisi operasinya mengimplementasikan sistem ABC untuk menyediakan informasi yang lebih baik tentang profitabilitas lebih dari 3.500 produk. Manajer menggunakan sistem ABC untuk menetapkan bauran produk yang optimal dan untuk mengestimasi margin laba produk baru. Lalu yang kedua ada keragaman jenis produk dan pelanggan yang luas. Ini menghasilkan kompleksitas operasi yang juga lebih besar, di mana seringkali dalam situasi semacam ini, konsumsi sumber daya perusahaan yang dibagi juga bervariasi secara substansial di antara produk dan pelanggan, suatu kondisi yang menambah nilai sistem ABC. Lalu yang ketiga ada biaya tidak langsung jauh lebih penting. Nah, di lingkungan manufaktur kelas dunia yang terotomasi saat ini ketimbangan di masa lalu, banyak industri peralatan yang terotomasi telah menggantikan tenaga kerja langsung. Nah, biaya tidak langsung kadang-kadang lebih besar dari 50% total biaya. Karena sistem ABC berfokus pada biaya tidak langsung, maka lebih umum di perusahaan dengan proses produksi terotomasi. Lalu yang keempat ada laju perubahan teknologi yang cepat. Di sini laju perubahan teknologi yang cepat telah mempersingkat siklus hidup produk. Mengapa? Karena perusahaan tidak memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian harga atau biaya ketika menemukan kesalahan kalkulasi biaya. Keakuratan biaya yang dihasilkan sistem ABC sangatlah berarti. Yang kelima, adanya keputusan yang buruk akibat estimasi biaya yang tidak akurat. Nah, di sini itu estimasi biaya yang akurat itu sangat penting untuk pengambilan keputusan. Contohnya, termasuk penawaran yang hilang akibat biaya produksi yang terlalu tinggi, rugi yang tersembunyi akibat terlalu rendahnya biaya produk, dan kegagalan untuk mendeteksi aktivitas yang tidak efektif biaya. Nah, perusahaan dengan biaya produk ABC yang akurat memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan dengan biaya yang tidak akurat. Lalu yang terakhir ada teknologi komputer mengurangi biaya sistem ABC. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Saya Nuzul Destian Ramadhani, NPM 076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang lampiran 4, yaitu ilustrasi terinci tentang sistem akuntansi biaya tradisional dan berdasarkan aktivitas. Seperti kita singgung pada bab ini, bahwa sistem ABC itu lebih kompleks dibandingkan dengan sistem tradisional. Nah, di lampiran ini kita akan membahas lebih mendalam yaitu contoh pada Lopez Plastic Company. Misalkan departemen penagihan dari salah satu pusat pelayanan pelanggan AT&T yang lebih kecil memerlukan informasi yang akurat dan bermanfaat tentang biaya menyediakan jasa account inquiry dan bill printing bagi 120.000 warga dan 20.000 akun pelanggan komersialnya. Sebuah biro jasa lokal menawarkan untuk menyediakan semua jasa yang saat ini dilakukan oleh Departemen Penagihan dengan tarif sebesar $4,30 per akun dan akun perumahan dan $8 per akun komersial. Untuk mengambil keputusan yang tepat, manajer AT&T ini memerlukan estimasi yang akurat atas biaya Departemen Penagihan per akun perumahan dan biaya per akun komersial. Mereka juga perlu mengetahui biaya aktivitas kunci yang dilakukan di departemen untuk menentukan apakah mereka dapat mencapai penghematan biaya melalui pengendalian yang lebih baik terhadap aktivitasnya. Nah, pada peraga 4.8 itu menggambarkan kelas pelanggan perumahan dan komersial atau objek biaya serta sumber daya yang digunakan untuk mendukung departemen penagihan. Semua biaya yang terjadi di departemen itu bersifat tidak langsung, sehingga tidak ada biaya langsung dan tidak ada biaya yang tidak dialokasikan. Departemen penagihan saat ini menggunakan sistem kalkulasi biaya tradisional yang mengalokasikan semua biaya produksi tidak langsung berdasarkan jumlah account inquiry. Pada peraga tersebut itu menunjukkan bahwa biaya sumber daya yang digunakan Departemen Penagihan bulan lalu adalah sebesar $687.500. Sistem akuntansi biaya tradisional mengalokasikan seluruh pol biaya tidak langsung ini berdasarkan jumlah permohonan yang diterima departemen dari setiap kelas pelanggan. Pada Departemen Penagihan itu menerima sebesar 25.000 permohonan selama bulan tersebut, sehingga biaya permohonan adalah $687.500 dibagi dengan 25.000, yaitu hasilnya $27,5. Ada 20.000 akun inquiry warga, yaitu 80% dari total. Jadi, sistem tradisional itu membebankan 80% dari biaya produksi tidak langsung ke akun warga atau perumahan dan 20% itu ke akun komersial. Biaya per akun yang dihasilkan adalah $687.500 dikali 80% dibagi 120.000, yaitu sebesar $4,58. Dan untuk akun perumahan dan komersial yaitu sebesar $687.500 dikali 20% dibagi 20.000, yaitu $6,88. Nah, itu merupakan akun perumahan komersial. Jika sistem akuntansi biaya tradisional tersebut menyediakan estimasi biaya melayani pelanggan perumahan dan komersial yang akurat kepada manajer, maka manajemen Departemen Penagihan itu harus menerima usulan biro jasa untuk melayani akun perumahan karena menghasilkan penghematan, yaitu sebesar $4,58 dikurangi dengan penawaran biro jasa yaitu sebesar $4,30, yaitu $0,28 per akun. Departemen Penagihan harus terus melayani akun komersial karena biayanya adalah $8 itu berasal dari penawaran biro jasa dikurangi dengan $6,88, yaitu sebesar $1,12 itu lebih kecil dari penawaran biro jasa. Akan tetapi jika estimasi biaya untuk melayani pelanggan tidak akurat, maka manajer harus mengembangkan estimasi biaya yang lebih akurat. Misalkan jika kita mengetahui bahwa akun komersial itu rata-rata 50 saluran atau 2 halaman pertagihan dibandingkan dengan hanya 12 saluran atau 1 halaman untuk akun perumahan. Ini berarti bahwa Departemen Penagihan menggunakan jauh lebih banyak kertas, waktu komputer,
dan waktu mesin pencetak untuk setiap akun komersial. Lebih lanjut, anggap jika kita yakin bahwa konsumsi aktual sumber daya pendukung untuk akun komersial itu jauh lebih besar dari 20% karena kompleksitasnya. Jadi, pemahaman kita mengenai apa yang menjadi pemicu biaya itu tidak sesuai dengan alokasi sistem tradisional atas 80% biaya ke akun warga atau perumahan dan 20% ke akun komersial berdasarkan jumlah pertanyaan. Selanjutnya, merancang sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas. Langkah pertama yaitu menentukan komponen kunci sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas. Komponen kunci sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas adalah objek biaya, aktivitas kunci, sumber biaya, dan pemicu biaya terkait komponen tersebut bersama dengan tujuan sistem yang baru. Menentukan lingkup sistem ABC, manajemen AT&T ingin agar sistem tersebut itu yang pertama menentukan biaya per akun departemen penagihan untuk setiap kelas pelanggan demi mendukung secara lebih baik keputusan strategis berkenaan dengan akun outsourcing ke biro jasa lokal. Dan yang kedua itu meningkatkan pemahaman manajer tentang aktivitas kunci departemen penagihan untuk mendukung pengendalian biaya operasi. Karena penawaran dari biro jasa lokal mencakup pelaksanaan semua aktivitas departemen, sistem ABC harus memasukkan semua biaya departemen. Lebih lanjut, karena manajemen ingin memahami aktivitas kunci dan biaya terkait merancang sistem berdasarkan aktivitas. Nah, melalui wawancara dengan supervisor departemen, manajemen itu mengidentifikasi aktivitas berikut serta pemicu biaya terkait untuk digunakan sebagai dasar alokasi biaya departemen penagihan. Di sini ada 4 aktivitas kunci departemen penagihan. Yang pertama adalah penagihan akun. Dasar alokasi biayanya yaitu jumlah halaman yang dicetak. Yang kedua, verifikasi tagihan. Dasar alokasi biayanya yaitu jumlah akun yang diverifikasi. Yang ketiga, account inquiry. Dasar alokasi biayanya yaitu jumlah permohonan. Yang keempat, korespondensi atau jumlah surat. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut itu mengharuskan mayoritas pekerjaan dilakukan di departemen penagihan. Namun ada juga aktivitas lain yang dilakukan di departemen penagihan seperti pencetakan dan pemeliharaan komputer rutin, pelatihan dan pembuatan laporan bulanan. Manajemen tidak mengidentifikasi aktivitas-aktivitas tersebut sebagai aktivitas individual. Sebaliknya, tim mengumpulkannya menjadi satu dan memberi label yaitu aktivitas lain karena sumber daya yang digunakan untuk masing-masing dari aktivitas individual tersebut relatif kecil dan tim tidak dapat menemukan pemicu biaya yang masuk akal dan dapat diandalkan atau biaya pengumpulan data terlalu tinggi. Dasar alokasi biaya untuk pool biaya atau aktivitas lain adalah jumlah halaman yang dicetak karena sebagian besar aktivitas lain seperti pemeliharaan dan pelatihan diasosiasikan dalam beberapa cara dengan fungsi pencetakan atau printing. Langkah yang kedua yaitu menentukan hubungan antara objek biaya, aktivitas, dan sumber daya. Tahap penting dari analisis berdasarkan aktivitas adalah mengidentifikasi hubungan antara aktivitas kunci dan sumber daya yang dikonsumsi. Tim manajemen melakukan hal tersebut dengan mewawancarai personel dan menganalisis berbagai data internal. Sebagai contoh, AT&T itu mewawancarai semua karyawan sebagai bagian dari studi ABC-nya. Contohnya, perusahaan bertanya kepada supervisor bagaimana mereka menghabiskan waktunya. Berdasarkan catatan waktu, supervisor itu mengestimasi bahwa mereka menghabiskan sebagian besar waktunya atau 40% itu untuk mengawasi aktivitas account inquiry. Mereka juga mengestimasi bahwa mereka menghabiskan sekitar 30% waktunya untuk mengawasi aktivitas penagihan dan sekitar 10% waktunya untuk mereview serta menandatangani korespondensi. Mereka menghabiskan sisa 20% waktunya pada semua aktivitas departemen yang lain.
Nah, pada peraga 4.9 ini menunjukkan hasil dari wawancara tersebut. Selama wawancara dengan supervisor Departemen Penagihan, tim ABC belajar bahwa beberapa karyawan penagihan itu bekerja secara eksklusif pada verifikasi tagihan komersial. Jadi, tim dapat memisahkan sebesar 67.500 tenaga kerja verifikasi dan penagihan di peraga 4.8 ke dalam dua pool biaya. Pool pertama adalah gaji yang bekerja secara eksklusif pada verifikasi tagihan komersial, yaitu sebesar 11.250 $11.250. Tim dapat menelusuri pool biaya tersebut yang sekarang disebut tenaga kerja verifikasi secara langsung ke objek biaya pelanggan komersial. Mari kita lihat pool biaya kedua. Jumlah yang tersisa yaitu sebesar $56.250 berasal dari 67.500 dikurangi dengan 11.250 yang sekarang disebut sebagai beban tenaga kerja penagihan. Sekarang kita lihat pada baris sumber daya komputer di peraga 4.9. Supervisor menunjukkan bahwa 45% dari sumber daya tersebut mendukung account inquiry dan 5% itu mendukung korespondensi, dan selanjutnya pada awalnya ia mungkin hanya mengestimasinya. Kemudian supervisor mungkin mengumpulkan data untuk mendukung estimasi. Nah, sekarang kita pertimbangkan baris sumber daya tingkat hunian. Persentase yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya tersebut mungkin didasarkan pada kaki persegi yang digunakan oleh sejumlah karyawan atas setiap aktivitas yang dibandingkan dengan total kaki persegi di departemen tersebut. Berikutnya, tim menentukan aktivitas mana yang diperlukan oleh setiap objek biaya. Supervisor mengindikasikan bahwa pelanggan warga atau perumahan memerlukan aktivitas account inquiry, korespondensi, penagihan, dan verifikasi. Keduanya juga memerlukan aktivitas lainnya. Selanjutnya pada peta proses di peraga 4.10 itu menggabungkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara. Kita mengalokasikan biaya dari 10 sumber daya ke 5 aktivitas berdasarkan persentase setiap sumber daya yang digunakan oleh setiap aktivitas. Sebagai contoh, aktivitas account inquiry itu menghabiskan 40% dari sumber daya supervisor dan 90% dari tenaga kerja account inquiry, 45% sumber daya komputer, 90% sumber daya telekomunikasi, dan 65% tingkat hunian. Kemudian kita mengalokasikan biaya dari kelima aktivitas itu ke dua objek biaya, warga atau perumahan, dan komersial. Sebagai contoh, akun komersial memerlukan account inquiry, korespondensi, penagihan, verifikasi, dan aktivitas lain. Kita mengalokasikan biaya aktivitas berdasarkan ukuran jumlah aktivitas yang digunakan setiap pelanggan. Sebagai contoh, kita mengalokasikan pool biaya aktivitas account inquiry berdasarkan jumlah permohonan yang diterima ke akun perumahan dan komersial. Peta proses itu dapat menjadi alat utama bagi manajemen untuk memahami operasi. Sebagai contoh, manajer AT&T itu mempertimbangkan peta proses ini sebagai hal penting karena mengungkapkan bagaimana AT&T itu melaksanakan bisnisnya. Manajer mampu melihat bagaimana aktivitas operasi menggunakan sumber daya yang mahal. Tim ABC menggunakan peta proses sebagai pedoman bagi langkah berikutnya, yaitu merancang sistem ABC, pengumpulan data. Di sini saya Fajar Gilang Septoni akan melanjutkan di langkah keempat, yaitu menghitung dan menginterpretasikan informasi biaya berdasarkan aktivitas yang baru. Setelah semua data keuangan dan operasi yang diperlukan terkumpul, kita dapat menghitung informasi berdasarkan aktivitas yang baru. Kita bisa lihat di paragraf 4.12.
yang mengikhtisarkan alokasi tahap pertama. Paraga itu menunjukkan total biaya untuk masing-masing dari 50 biaya aktivitas. Nah, total biaya tersebut kurang lebih sama dengan total biaya tidak langsung di paraga 4.8. Nah, untuk menentukan biaya berdasarkan aktivitas per akun untuk setiap kelas pelanggan atau alokasi tahap 2 dari data di langkah ketiga, paraga 14.13 akan menunjukkan perhitungannya. Tapi sebelum itu, di sini ada keputusan strategis pengendalian biaya operasi dan APM, yaitu aktivitas akun inquiry dan verifikasi tagihan yang merupakan aktivitas tidak bernilai tambah dan mahal, sehingga manajemen melontarkan ide pengurangan biaya. Nah, di sini informasi yang disediakan oleh sistem ABC menghasilkan ide sebagai berikut, yaitu menggunakan biru jasa untuk akun komersial karena menghemat biaya yang signifikan. Nah, kemudian setelah bertemu dengan manajer dari pusat yang memiliki tingkat biaya aktivitas yang secara signifikan lebih rendah, manajer departemen penagihan mengembangkan ide perbaikan proses. Salah satu ide tersebut adalah mengimplementasikan sistem pertanyaan berdasarkan web untuk menangani pertanyaan rutin mengenai tagihan. Nah, di sini ada paraga 4.13. Bisa kita perhatikan bahwa kalkulasi biaya tradisional menetapkan biaya terlalu tinggi untuk akun warga atau perumahan bervolume tinggi dan secara substansial menetapkan biaya terlalu rendah untuk akun komersial yang bervolume rendah dan kompleks. Biaya per akun untuk akun perumahan dengan menggunakan ABC adalah $3,98, yaitu $0,60 atau 13% lebih kecil dari biaya sebesar 4,58 yang dihasilkan oleh sistem kalkulasi biaya tradisional. Nah, angka tersebut kita lihat dari dua baris terakhir dari paraga 4.13. Sedangkan biaya per akun untuk akun komersial adalah $10,50, yaitu 3,62 atau 50% lebih besar dari biaya sebesar $6,88 dari sistem kalkulasi biaya tradisional. Dengan menggunakan biru jasa untuk akun komersial untuk menghemat biaya yang signifikan, paraga 4.13 ini menjelaskan bahwa penawaran biru jasa adalah $8 per akun dibandingkan dengan biaya berdasarkan aktivitas departemen penagihan yang sebesar $10,50. Ada penghematan potensial sebesar $2,50 per akun. Nah, di sini manajer departemen juga berusaha mengeliminasi atau mengurangi aktivitas verifikasi tagihan, akun inquiry komersial, dan korespondensi akun komersial, yaitu semua aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, akan tetapi pada paraga 4.13 ini telah mengindikasikan bahwa aktivitas akun inquiry sangatlah mahal, yang memperhitungkan bagian yang signifikan dari total biaya departemen penagihan. Hal ini ditunjukkan dari biaya per pertanyaan atau inquiry sebesar $13,31, sangatlah tinggi dibandingkan ukuran serupa di pusat pelayanan pelanggan lainnya. Baru setelah bertemu dengan manajer dari pusat yang memiliki tingkat biaya
aktivitas yang secara signifikan lebih rendah, manajer Departemen Penagihan mengembangkan ide perbaikan proses. Salah satu ide itu adalah mengimplementasikan sistem pertanyaan berdasarkan web untuk menangani pertanyaan rutin mengenai tagihan tersebut.